So, hey, what's up guys, ketemu lagi sama gua, si Furio3012 di channel YouTube gua. Seperti biasa, Kamis malam kemarin, Bang Dream Avemujika tayang dengan episode terbarunya. Setelah sebelumnya, kita ditunjukkan dengan pecahnya konflik Avemujika yang berakhir pada pembubaran Avemujika. Di episode kali ini, kita ditunjukkan pada dampak dari pembubaran itu bagi setiap member Avemujika. Oke, gua rasa cukup basa-basinya, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream, Avemujika, episode 5. Di awal episode kita diperlihatkan pada reaksi para penggemar atas pengumuman pembubaran Avemujika. Tentunya sebagai band yang lagi naik daun, pengumuman pembubaran ini jadi berita yang sangat besar dan juga mendadak. Kita juga diperlihatkan pada sedikit sikap para member Avemujika. Ada Uika yang cuma bisa tertunduk sedih, Nyamo yang kelihatannya punya permintaan pada pihak agensi, Umiri yang tidak peduli dengan semua ini, Saki yang cuma bisa bengong, sama Mortis yang seolah kehilangan nyawanya. Gua rasa yang bertanggung jawab penuh atas pembubaran Avemujika adalah Mortis itu sendiri. Dengan dia yang muncul secara tiba-tiba dengan cara mengambil alih tubuh Mutsumi, terus nunjukin aktingnya yang bagus, dan gak bisa main gitar lalu mengungkapkan jati dirinya di hadapan Saki yang pada akhirnya munculin masalah lain buat Avemujika. Jadi di sini secara tidak langsung Mortis adalah orang yang mewujudkan atau merealisasikan ucapan Mutsumi soal Avemujika yang gak bakal bertahan lama. Kemudian setelah opening kita ditunjukkan pada seberapa besar dampak dari pembubaran Avemujika. Selain jadi pembicaraan dari mulut ke mulut sama diberitakan sebagai highlight berita, kita juga ditunjukin sama beberapa member yang diteror wartawan dan pihak agensi soal pembubaran ini. Terus waktu Wika pulang dari rumahnya, dia nggak bisa nemuin Saki dimanapun. Dan malah nemu sebuah surat dari Saki yang bilang terima kasih untuk segalanya. Dan tentunya itu bikin Wika shock berat. Dan ternyata Saki mutusin buat balik lagi ke rumah ayahnya. Dan kembali pada rutinitasnya yang dulu. Pulang ke rumah, dapat telepon dari kantor polisi, jemput ayahnya yang mabok, terus nyalahin dirinya sendiri. Dan terus diulang. Di sini Saki benar-benar udah nggak punya apa-apa lagi. Impiannya dalam musik hancur. Teman masa kecilnya dalam tanda kutip mengkhianatinya. Dan ayahnya masih jadi seorang pecundang. Saki yang ada di episode kali ini seolah cuma cangkang kosong yang bergerak karena terbawa arus. Dia nggak punya keinginan, dia nggak punya semangat, dia nggak punya tekad buat berjuang. Kemudian ada time skip sebulan setelah pembubaran Avemujika. Di sini kita dikasih tahu kalau Mutsumi atau Mortis itu nggak pernah kelihatan lagi semenjak hari itu. Dan ibunya pernah bilang kalau Mutsumi itu mengurung diri di kamarnya karena syok soal pembubaran Avemujika. Ya, hal seperti ini pasti wajar. Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang karakternya. Mortis itu kan maunya mempertahankan Avemujika karena itulah keinginan Mutsumi. Tapi karena tindakannya, ya nggak tahu juga sih dia sadar ini gara-gara tindakannya atau enggak. Avemujika pada akhirnya bubar. Yang secara otomatis bikin Mortis merasa sedih karena dia gagal melindungi apa yang disayangi oleh Mutsumi. Ditambah karena penyakit mentalnya semuanya jadi agak rumit. Nah, imbas lain dari pembubaran Avemujika adalah kegiatan Sumimi jadi padat banget karena mesti gantiin kerjaan yang harusnya buat Avemujika. Ini kayak situasi baik dan buruk yang ada dalam sebuah koin. Di satu sisi dalam konteks kerjaan mereka jadi banyak job. Tapi di sisi lain dalam konteks pribadi mereka berdua juga kerepotan. Belum lagi Wika yang pastinya terus ditanyain soal Mujika. Ditambah lagi di sini ada mbak-mbak julid yang bilang kalau Avemujika itu cuma band main-main dari anak orang kaya atau Saki. Terus Wika juga curhat kemana soal dia yang gak bisa hubungi Saki selama sebulan belakangan ini. Yang tentunya itu bikin dia khawatir. Di sini juga ditunjukin kalau Nyamo ternyata gabung dengan agensi yang sama dengan Wika. Kayaknya inilah yang dia bicarakan ke salah satu pihak agensi di awal episode. Ya, gua rasa normal sih buat Nyamuk. Apalagi dia juga pernah bilang kan soal memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi pasti gabung ke agensi jadi kesempatan yang dia lihat bagus. Atau ini adalah kesempatan yang dia ciptakan sendiri. Terus kita diperlihatkan pada Saki dengan kehidupannya yang kosong sekarang. Beneran dah. Sepanjang episode ini Saki terus diam membisu. Next, kita kemudian ditunjukkan pada Wika yang masih khawatir soal Saki. Dan akhirnya nanya ke Umiri apa dia ada kontak sama member yang lain, khususnya Saki. Di sini Umiri ngebalas, kenapa nggak periksa aja sendiri soal keadaan Saki. Di sini Umiri mungkin terlihat tidak peduli dengan apa yang terjadi, tapi gua nangkap ada sedikit kemarahan dalam ucapannya. Mungkin dia capek terus ditanyain soal Mujika atau soal member yang lain.
Terus waktu Saki pulang sekolah, ada mobil yang berhenti di depannya, dan ternyata itu adalah kakeknya. Di sini kakeknya bilang kalau dia udah tahu semua berita soal Ave Mujika, dan dia yakin Saki udah banyak belajar dari semua kejadian ini. Dan juga bilang kalau kerugian dari tour yang dibatalkan udah dibayarin semuanya. Kemudian dia minta Saki buat balik lagi ke keluarga Togawa. Dan pada akhirnya Saki mutusin buat balik lagi ke keluarga Togawa. Toh kelihatan banget kalau dia itu tuh udah capek sama kondisi ayahnya. Dan juga mimpi yang dia kejar pun kacau berantakan. Ujung-ujungnya Saki cuman bergerak ngikutin arus. Terus waktu Saki udah pergi sama kakeknya, ayahnya ngeliatin dari jendela. Gua nggak tahu apa yang ada di pikiran dan apa yang dirasakan olehnya. Dia cuma menatap kosong aja. Kita juga ditunjukin waktu Saki udah pulang ke rumah gedongnya, dia langsung pergi ke ruangan yang ada pianonya. Dan juga bergumam pada dirinya sendiri kalau dia itu membenci dirinya sendiri. Dari ucapan Saki ini tuh banyak banget probabilitas kenapa Saki bilang kayak gitu. Tapi kalau dari yang gue tangkap, kemungkinan Saki membenci dirinya sendiri karena kemungkinan dia merasa payah karena nggak bisa menolong ayahnya. Dan juga mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Mutsumi. Dan mungkin juga dia merasa bahwa tindakannya hanya membawa masalah pada orang lain. Tapi entahlah, mungkin aja bukan dari hal-hal yang gue sebutkan tadi, soalnya seperti yang gue bilang, Saki itu karakter yang abu-abu dan juga kompleks dalam gaya berpikirnya. Jadi probabilitas apa yang membuat dia menyalahkan dirinya sendiri itu juga cukup besar. Jadi gue tidak bisa menemukan jawaban pastinya. Coba kalian kasih pendapat kalian soal ini dan mungkin aja ada yang bisa mencerahkan gue soal ini. Kemudian Shin beralih ke sekolahnya Mutsumi dan juga Soyo, di mana sedang ada pertunjukan teater dan Soyo yang lagi nonton berusaha nyari keberadaan Mutsumi. Hingga pada akhirnya waktu dia pulang, dia nyoba buat searching di Google soal Ave Mujika Mortis, dan muncullah beberapa pencarian teratas. Di sini yang gue tanggap dari pencarian teratas itu ada Ave Mujika Mortis, Ave Mujika Mortis Mutsumi-chan, Ave Mujika Mortis Wakaba Mutsumi, dan sisanya nggak tahu. Apalagi yang ada kanji shi di depannya ini. Mungkin ada yang bisa translatein ini? Kemudian Shin kembali beralih, dan kini kita ditunjukkan pada Nyamu yang lagi latihan drum. Ya, ini adalah scene yang muncul di trailer. Di sini dia dapat telepon dari manajernya, dan dikasih tahu kalau ada audisi buat ikut teater. Dan itu langsung diminta oleh produsernya sendiri. Tapi mengingat kembali soal teater, dia sekali lagi teringat pada kejadian Mutsumi yang tumbang di atas panggung. Tentu dengan ingatnya dia dengan kejadian itu, dia lumayan kesal dalam hatinya. Dan itu justru semakin membuatnya sadar akan perbedaan dari dirinya dan juga Mutsumi. Antara dia yang berusaha mendapatkan bakat, dan Mutsumi yang memang berbakat. Hingga pada akhirnya dia menolak tawaran itu dengan alasan dia masih belajar kalau soal acting. Kemudian Shin kembali beralih pada kesedihan Uika dan juga kekhawatirannya pada Saki. Dolores kini sudah sesuai dengan keadaan Uika saat ini. Meskipun karakter Uika selama 4 episode kemarin perannya cuma turun naik doang. Dan di episode kali ini dia cuma mengsedih dan jadi sad girl. Gue masih naruh harapan kalau dia bakal nyoba balikin Ave Mujika lagi. Tapi selain Uika, gue juga penasaran dengan karakter lain kayak Nyamu dan Mutsumi. Setelah mereka bangkit dari masalah mereka yang sekarang, apa yang akan mereka lakukan? Demi Ave Mujika khususnya. Karena kalau gue ngelihat dari skenario terburuknya dari episode ini, bakal ada kemungkinan Uika cuma jadi sad girl selama beberapa episode ke depan. Dan tentunya dia nggak bakal banyak banget berperan dalam pembentukan kembali Ave Mujika. Dan di episode kali ini justru ada sedikit hint atau petunjuk yang nunjukin kalau Mutsumi bakal jadi yang memulai segalanya dalam hal mengembalikan Ave Mujika. Gue bakal jelasin itu nanti. Kemudian kita beralih pada member Maigo dengan formasi lengkap. Di sini yang benar-benar disoroti adalah Tomorin, yang mulai berpikir dan juga ikut khawatir pada keadaan Saki. Terus waktu dia pulang bareng Taki, Tomorin nanya apa itu kebahagiaan. Dan Taki nyeletuk ngasal kalau dia lagi merasa bahagia sekarang. Sumpah Taki gak ada yang nanyain keadaan lu saat ini. Ngelawak aja dah. Dan waktu di kamarnya, Tomorin nulis Shiawase atau bahagia. Dan juga nulis Saki-chan di bawah tulisan Shiawase. Dia kemudian kembali teringat pada saat dia bareng Saki waktu masih di Cryshik. Di sini benar-benar jomplang banget ngelihat sifat Saki di masa lalu dan sifat Saki di masa kini. Intinya di flashback ini, Tomori mengharapkan dirinya untuk bisa lihat Saki merasa bahagia sama seperti apa yang dia tunjukkan di masa lalu. Di sini mungkin Tomori berpikir, di saat Saki bilang ke Tomori semoga berbahagia, apakah Saki sendiri sedang merasa bahagia atau sudah merasa bahagia?
Dan dia merasa kesal karena Saki yang saat ini malah tidak merasa bahagia. Ini mungkin terlalu cepat buat gua singgung soal ini, tapi apakah nanti di akhir cerita AV Mujika, Saki ini bakal kembali lagi menjadi pribadinya yang sama seperti di masa lalu, menjadi pribadi yang ceria dan memandang sesuatu dengan positif. Memang bakal sedikit aneh, tapi gua rasa itu bakal jadi akhir yang membahagiakan buat AV Mujika. Oke, next. Keesokan harinya, Tomori nempelin catatan di lokernya Saki dan nanyain apakah dia sudah bahagia. Setelah ngebaca catatan itu, Saki marah dan ngebanting pintu lokernya dengan keras dan juga ninggalin pesan buat berhenti nanyain soal dirinya. Ngeliat catatannya yang udah dalam keadaan baru aja diremas dengan pesan yang ditinggalkan, Tomorin sadar kalau Saki sedang tidak baik-baik saja dan akhirnya mutusin buat ngejar Saki, tapi dia malah jatuh dari tangga waktu nyoba ngejar. Untungnya nggak sampai berdarah. Waktu Tomori jatuh, gue sempat ngira, wah, apakah bakal berhenti di sini? Dan ternyata tidak. Terima kasih pada Anon Ojo sama yang mutusin buat ngejar Saki. Kemudian pada akhirnya Saki, Tomori, dan Anon naik mobil bareng dan pergi ke kediaman Togawa. Dan begitu sampai, Tomori sadar sama ruangan piano Saki dan mutusin buat pergi ke sana. Waktu dia lihat piano itu, dia sekali lagi teringat sama kenangannya bareng Saki. Dia ngerasa sakit hati waktu kembali mengingat Saki di masa lalu itu terlihat sangat bahagia, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini dengan Saki. Hingga pada akhirnya Tomori ngajak Saki buat main band bareng. Gua nggak tahu bakal kayak gimana respon Saki di episode minggu depan. Tapi gua harap Tomori terlibat pembicaraan yang cukup panjang dengan Saki sampai membuat kita tahu sama motifnya Saki. Kemudian setelah ending song, kita diperlihatkan dengan Soyo yang datang ke rumah Mutsumi buat ngecek keadaannya. Terus waktu Soyo ngecek ke kamarnya Mutsumi, dia malah nemu Mortis lagi nelpon. Tapi malah pakai yang gua nggak tahu itu beneran telepon atau bukan. Ya, intinya, di sini Mortis ngomong dan bilang kalau Mutsumi tidak mau bangun dan terus tertidur lelap. Gua rasa setelah pembubaran AV Mujika ini, Mortis berusaha buat minta maaf ke Mutsumi entah di dalam hatinya atau batinnya, atau mungkin dengan cara mengembalikan kendali tubuhnya pada Mutsumi. Tapi Mutsumi dalam tanda kutip tidak merespon dan itu bikin Mortis khawatir. Gue yakin pasti bakal ada penjelasan ilmiah soal ini, tapi kalau harus berdasar pada cerita sejauh ini, ya Mutsumi kan sejak awal bertukar tempat dengan Mortis sudah memutuskan untuk tertidur lelap, karena dia dalam tanda kutip menyerahkan semuanya ke Mortis. Kemudian Mortis yang sadar dengan keberadaan Soyo pada akhirnya minta tolong ke Soyo buat bisa bangunin Mutsumi. Oke, di sini bakal ada 2 poin yang bakal gue jelasin. Pertama, yaitu soal hint atau petunjuk Mutsumi yang bakal memulai pembentukan ulang AV Mujika. Karena di sini ditunjukin kalau Mortis atau Mutsumi yang bakal bangkit dari masalahnya mereka terlebih dahulu. Gak tahu bakal makan berapa episode, tapi Mutsumi adalah yang paling besar kemungkinannya untuk bisa bangkit lebih dulu dibandingkan member yang lain. Dan karena dia bangkit dari masalahnya lebih dulu, ada kemungkinan dialah yang menjembatani member-member yang lain juga nantinya. Karena dirinya lah mereka bubar dan harus karena dirinya lah mereka terbentuk kembali. Dan poin kedua adalah akhirnya Maigo terlibat dengan masalah Mujika. Di episode kali ini kita juga ditunjukin atau dilihatin dengan 2 tindakan permulaan mereka, yaitu Tomori yang bicara serius dengan Saki dan juga Soyo yang tahu keadaan Mutsumi. Ditambah di preview episode minggu depan, kita dilihatin dengan Taki yang kayaknya juga bicara serius sama Umiri. Dan Ranna yang kemungkinan besar ngajak Mortis buat main gitar di depan umum. Entah itu karena permintaan Soyo atau bukan. Tapi di sini Ranna, si kucing liar kita, sekalinya muncul langsung dapat peran besar buat balikin Mutsumi seperti sedia kala. Gue benar-benar mengharapkan kalau Maigo bisa jadi support system buat AV Mujika. Dan ya, jujur aja impresi gue buat episode kali ini secara keseluruhan hampir biasa aja, hampir datar. Karena memang episode kali ini tuh episode cooldown. Kita nggak ditunjukin drama yang semakin memuncak. Kita cuma dilihatin dengan dampak dari drama minggu lalu. Kalau kalian nanya apakah ini diperlukan? Ya, diperlukan. Supaya kita nggak dilihatin drama yang semakin lama semakin menukik tajam ke atas atau semakin nanjak. Harus ada sedikit batas antara konflik A dan konflik B. Ya, kita udah masuk ke konflik B atau saga atau arc baru dari AV Mujika. Kalau harus gue bilang ini adalah saga atau mungkin arc post-traumatik atau ya pasca pembubaran lah kayak gitu. Tapi gue rasa tidak perlu sedatar dan seplain ini juga untuk pembatas arc. Seenggaknya tambahin, ya kurang lebih kayak mungkin monolog dari Saki mungkin kayak gitu.
yang bisa bikin kita ini tuh bisa lebih paham gitu sama karakter Saki. Tapi secara overall, ya oke lah meskipun tidak sewah 2 episode sebelumnya. Dan by the way, untuk pertama kalinya episode berakhir tanpa ada narasi. Dan episode selanjutnya akan berjudul Animum Reges. Mari kita tunggu kelanjutan drama Bang Dream AV Mujika yang kita sayangi ini. So, itulah dia guys video gua ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 5 anime Bang Dream AV Mujika. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, saya akan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio 3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.